Halo, perkenalkan nama saya Igus Digadio Madia Satya Baskara dengan NIM 24135111069. Di sini saya akan menjelaskan peran data in situ. Yang pertama, ada akurasi yang tinggi. Data yang diperoleh secara langsung di lapangan cenderung lebih akurat karena merupakan pengukuran fisik langsung tanpa tergantung pada interpretasi sinyal atau modeling seperti penginderaan jauh satelit. Yang kedua, ada detail vertikal. Instrumen seperti CTD mampu memberikan profil vertikal parameter laut dengan resolusi tinggi sehingga perubahan kondisi fisik laut dari permukaan hingga kedalaman dapat diketahui dengan secara rinci. Yang ketiga, ada mengukur variabel yang tidak dapat diukur oleh satelit. CTD mengukur konduktivitas suhu dan tekanan langsung, parameter yang tidak dapat dilihat atau diukur langsung oleh satelit. Perkenalkan, nama saya Gita Ramona Siringoringo dengan NIM 24135111066. Saya akan membawakan materi tentang peran data satelit, di mana peran data satelit bisa dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah memberi gambaran yang luas, di mana satelit bisa memantau area yang sangat besar sekaligus. Jadi kita bisa mengetahui kondisi keseluruhan di suatu teluk atau garis pantai, khususnya Teluk Benoa, dan bukan hanya di titik-titik tertentu tapi secara keseluruhannya. Yang kedua adalah pantauan jangka panjang, di mana satelit terus merekam data secara berkala mulai dari harian, mingguan, bulanan, sampai tahunan. Jadi kita bisa mengetahui perubahan dari waktu ke waktu. Dan yang ketiga adalah mendeteksi hal yang sulit dilihat langsung, misalnya distribusi klorofil atau indikator plankton, kekeruhan air, suhu permukaan laut, hingga perubahan tutupan mangrove. Dan yang keempat adalah efisien waktu dan biaya, di mana dengan menggunakan satelit kita bisa mensurvei dengan biaya yang tidak terlalu banyak, yang biasanya kalau kita mensurvei itu biayanya termasuk mahal dan terbatas. Tapi menggunakan satelit kita bisa dapat data dengan cepat dan hemat, lalu hasilnya bisa diverifikasi langsung dengan data lapangan. Contoh konkret penggunaan data satelit di Teluk Benoa sendiri yaitu yang pertama ada pemantauan perubahan tutupan lahan mangrove, di mana dengan citra satelit Sentinel-2 atau Landsat, peneliti bisa membandingkan kondisi Teluk Benoa dari tahun ke tahun. Dari situ terlihat apakah mangrove makin luas atau rehabilitas atau makin menyempit, seperti adanya alih fungsi lahan mangrove jadi tambak, pelabuhan, atau bahkan reklamasi. Dan yang kedua adalah melihat tingkat kekeruhan dan sedimentasi, di mana satelit bisa mendeteksi tingkat kekeruhan air. Kalau air makin keruh, bisa jadi ini berakibat karena sedimentasi dari daratan, misalnya karena pembangunan atau alih fungsi lahan. Dan ini penting untuk mengetahui dampaknya ke ekosistem terumbu karang atau biota laut lainnya. Yang ketiga adalah distribusi klorofil, di mana dari satelit kita bisa tahu daerah mana di Teluk Benoa yang kaya akan klorofil atau plankton. Ini bisa dijadikan sebagai indikator kesuburan perairan, di mana yang nantinya berpengaruh ke keberadaan ikan. Dan yang terakhir adalah pantauan suhu permukaan laut, di mana satelit ini bisa menunjukkan perubahan suhu di Teluk Benoa. Kalau suhunya naik terus, bisa berpengaruh pada ekosistem laut. Nah, termasuk kesehatan terumbu karang. Sekian dari saya, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anggi Wulandari dengan NIM 23 akhiran 064. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kombinasi dari data in situ dan data satelit. Data in situ dan data satelit sebenarnya saling melengkapi. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, satelit memberikan gambaran luas dan jangka panjang, sementara data in situ memberikan detail vertikal dan parameter yang tidak dapat dilihat satelit. Kombinasi keduanya membuat monitoring lebih efisien. Misalnya, satelit bisa mendeteksi area dengan kekeruhan tinggi, lalu data in situ digunakan untuk mengetahui penyebabnya dengan mengukur sedimen atau nutrien di lapangan. Contoh lainnya di Teluk Benoa, satelit memberikan peta sebaran klorofil, suhu permukaan laut, dan tingkat kekeruhan. Sedangkan data in situ memverifikasi dengan pengukuran langsung hingga kedalaman. Dengan cara ini, kita mendapatkan hasil yang lebih lengkap, akurat, dan bisa diandalkan untuk pengelolaan lingkungan laut. Sekian dari saya, terima kasih.
Selanjutnya, tantangan pengukuran dan pengambilan data. Variasi spesial dan temporal, kondisi air yang sangat dinamis sehingga perlu sampling yang intensif dan strategis. Integrasi data, memastikan data dari berbagai alat dan metode, misalnya citra satelit dan data lapangan, bisa disatukan dan dibandingkan secara akurat. Tantangan lingkungan dan keamanan, kondisi lapangan, risiko cuaca buruk, arus kuat, dan interaksi dengan aktivitas manusia. Keamanan, menjaga keamanan tim dan alat dari potensi bahaya di perairan. Berikutnya adalah tantangan teknis survei lapangan. Pertama ada kondisi lapangan dan logistik. 1. Ada cuaca ekstrim. Hujan deras, angin kencang, pasang surut, dan perubahan cuaca yang mendadak dapat menyebabkan resiko keselamatan bagi tim pengamat. Lalu berikutnya ada arus kuat. Arus kuat saat pasang surut dapat mempersulit peletakan alat, dan sedimen tinggi dapat mengubur sensor. Berikutnya adalah keterbatasan kapal. Beberapa kapal hanya bisa beroperasi ketika pasang, sehingga memerlukan perencanaan waktu yang ketat. Berikutnya adalah peralatan sensitif dan keamanan. Peralatan seperti ADCP dan CTD memerlukan perlindungan khusus agar tidak rusak saat diletakkan di perairan sekitarnya. Lalu yang berikutnya adalah perencanaan logistik. Mencakup perencanaan rute yang efisien, menyiapkan alat cadangan, dan memastikan kesiapan tim. Perkenalkan, nama saya Anggisa Ciusitumeyang dengan NIM 241311033. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa tantangan teknis survei lapangan di Teluk Benoa. Hal ini saya jelaskan terkait instrumen dan data. Yang pertama itu ada kalibrasi sensor, yaitu CTD, ADCP, dan sensor satelit atau Sentinel-2, rawan kesalahan kalibrasi yang dapat membuat data kita itu ada data suhu, salinitas, arus, maupun klorofil itu bisa tidak akurat. Yang kedua itu ada data noise. Data noise ini berpengaruh dengan faktor lingkungan dan peralatan yang dapat membuat data kita terselubung noise, terutama data nutrien dan klorofil dari sampel air yang kita pakai. Nah, yang ketiga itu ada pengambilan sampel di lokasi dangkal ataupun berarus. Menggunakan Niskin Bottle dapat mempersulit di area dangkal, agak sulit gitu, di arus deras juga, dan hal tersebut itu dapat mengganggu validitas dari data ataupun sampel. Yang keempat itu ada konsistensi metode. Antar peneliti yang berada di lapangan harus saling berkoordinasi supaya metode pengambilan dan pengolahan data nantinya akan konsisten dan dapat dibandingkan. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Tantangan teknis survei lapangan selanjutnya adalah tantangan biaya dan sumber daya manusia pada survei yang dilakukan di Teluk Benoa. Pada poin A, komponen biaya utama dibedakan lagi menjadi 3, yaitu 1. Alat penelitian, kedua ada operational survey, dan yang ketiga ada analisis data dan laboratorium. Nah, pada poin 1, alat penelitian ini tentunya yang akan digunakan adalah CTD, ADCP, Niskin Bottle. Nah, alat-alat ini tentu membutuhkan investasi yang besar. Kemudian alat-alat ini juga harus rutin dikalibrasi dan perawatan agar data yang akan diambil menjadi lebih akurat. Kemudian yang kedua ada operational survey. Operational survey ini mencakup kapal dan bahan bakar yang akan digunakan. Nah, kapal dan bahan bakar ini tentu membutuhkan biaya yang cukup besar ya. Kemudian ada perlu biaya tambahan. Nah, tentunya membutuhkan biaya tambahan untuk logistik dan perizinan serta keamanan juga. Yang ketiga ada analisis data dan laboratorium. Sampel air
seperti nutrien, klorofil, dan sebagainya, juga butuh biaya laboratorium dan bahan kimia. Dan tentunya penyimpanan dan pengolahan data juga butuh komputer software. Nah, kalau di bagian analisis data dan laboratorium ini tentu membutuhkan biaya saat di laboratorium dan bahan kimianya. Namun kalau jika kita sudah mempunyai laboratorium, ya biaya yang akan digunakan lebih sedikit. Namun jika tidak punya, maka biaya yang akan digunakan juga lebih banyak lagi. Selanjutnya ada sumber daya manusia atau SDM. Yang pertama, butuh tim ahli. Tentunya untuk mengambil dan mengolah data, operator alat menjadi hal yang penting. Contohnya seperti CTD atau ADCP. Nah, operator alat ini tentunya harus terlatih untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Kemudian ada petugas pengambilan sampel harus paham prosedur ilmiah dan juga data analisis untuk olah dan validasi hasil. Tentunya petugas yang akan mengambil sampel atau yang akan mengolah data harus memiliki fokus yang tinggi pada prosedur ilmiah dan sebagainya untuk mendapatkan hasil data yang cukup akurat. Kemudian keterbatasan sumber daya manusia. Nah, di sini kita tahu bahwa tidak semua orang bisa mengoperasikan alat yang kompleks. Dan jika ada kesalahan teknis, maka kemungkinan akan terjadi kerusakan data. Nah, saat kerusakan data ini, maka dibutuhkan survei ulang untuk mendapatkan data baru. Nah, namun sayangnya untuk mengambil survei ulang, maka biaya yang dibutuhkan akan menjadi lebih tinggi lagi. Kemudian yang ketiga ada koordinasi tim. Nah, perlu kerjasama antar peneliti, teknis, kru kapal, dan pihak lokal, serta jika koordinasi lemah, survei jadi tidak efisien. Maka koordinasi tim ini juga memiliki faktor yang cukup besar. Dapat kita lihat bahwa biaya yang tinggi dan sumber daya manusia yang terbatas akan menjadi tantangan utama dalam survei yang akan dilakukan di Teluk Benua ini. Nah, tentunya jika ada salah kelola, maka akan menjadikan satu alat rusak. Ketika alat rusak, butuh biaya tambahan untuk melakukan servis pada alat-alat tersebut, sehingga biaya yang akan diberikan menjadi lebih besar. Kemudian yang kedua ada data yang tidak valid. Nah, ketika data ini tidak valid, maka akan harus melakukan survei kembali untuk mendapatkan data yang lebih akurat. Nah, untuk menghindari salah kelola ini, maka sebaiknya kita harus melakukan 1. Perencanaan yang matang, 2. Pelatihan sumber daya manusia, dan juga 3. Manajemen anggaran efisien sebelum melakukan survei di Teluk Benua. Berikutnya pengelolaan lingkungan konservasi. Yang pertama, pencegahan pencemaran. Prasetyo 2021 melakukan penelitian kualitas perairan Teluk Benoa menggunakan metode STORET dengan mengukur parameter fisika, kimia, dan biologi. Hasilnya menunjukkan perairannya tercemar berat dengan skor STORET lebih dari -31. Hasil serupa oleh Tanto et al. 2022 menegaskan tingginya BOD, nitrat, dan bakteri. Kedua hasil ini menegaskan bahwa pencemaran di Teluk Benoa terutama dipicu oleh masukan nutrien berlebih serta keberadaan bakteri, sehingga kondisi kualitas perairannya termasuk dalam kategori tercemar. Data ini mendukung kebijakan pencegahan pencemaran untuk menekan beban nutrien.
Yang kedua, pengaturan aktivitas reklamasi. Putra et al. 2021 menekankan reklamasi harus memperhatikan ekosistem mangrove, lamun, dan terumbu karang. Sementara itu, Sutiawati dan Pasha 2023 menyoroti peran politik dan hukum dalam menolak reklamasi Teluk Benoa. Kombinasi ini mempertegas bahwa regulasi reklamasi harus bersandar pada kedua pilar legitimasi politik atau otoritas hukum dan prinsip ekosistem yang berkelanjutan. Yang terakhir, perlindungan ekosistem mangrove. Maha et al. 2024 menemukan keanekaragaman gastropoda mangrove memiliki indeks 1,5 sampai dengan 2,02 dengan 17% kategori jelek, 41% sedang, dan 42% baik. Hal ini menunjukkan kondisi bervariasi. Paranginangin et al. 2025 mencatat tingginya makro debris. Data ini menegaskan bahwa ekosistem mangrove menghadapi tekanan ekologis sehingga kebijakan perlindungan dan pengelolaan berkelanjutan diperlukan untuk menjaga kelestariannya. Selamat malam semuanya, perkenalkan nama saya Kevin Samuel Pandapotan Tagalung dengan NIM 24135111004. Di sini saya akan menjelaskan tentang perikanan dan ekonomi lokal. Yang pertama itu ada informasi arus. Informasi arus dapat mendukung penentuan fishing ground karena harus menentukan jalur migrasi ikan dan penyebaran plankton. Berdasarkan hal ini, kebijakan daerah bisa diarahkan untuk mendukung nelayan lokal dengan penyediaan data arus, zona tangkap potensial, serta program peningkatan hasil tangkapan yang ramah lingkungan. Yang kedua ada klorofil. Klorofil menjadi indikator kesuburan perairan dan lokasi berkumpulnya ikan, sehingga data ini dapat digunakan untuk menentukan fishing ground. Sementara kebijakan daerah bisa diarahkan mendukung nelayan lokal lewat informasi zona tangkap yang produktif. Yang ketiga itu ada nutrien. Nutrien menentukan tingkat kesuburan perairan dan ketersediaan makanan bagi ikan, sehingga dapat digunakan untuk menetapkan fishing ground. Berdasarkan hal ini, kebijakan daerah bisa diarahkan untuk mendukung nelayan lokal melalui pemetaan wilayah tangkap subur dan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya, data kelautan juga dapat digunakan untuk mitigasi bencana pesisir. Dengan data kelautan, kita dapat memodelkan pergerakan banjirop, gelombang, dan potensi tsunami yang mungkin saja terjadi di kawasan pesisir dan laut. Selain itu, ada juga perencanaan ruang pesisir. Dengan data kelautan, kita dapat menentukan zona ekowisata, pelabuhan, dan kawasan budidaya, sehingga dapat merancang ruang pesisir yang berkelanjutan.